我之手。即便是强开心眼，还有什么？打什么主意？给老子滚开！去死！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di playlist atau link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kemunculan Munchen bagaikan angin segar untuk rekan-rekannya. Tapi Molongji tidaklah terlalu peduli dan langsung saja melakukan penyerangan. Namun Munchen segera mencegahnya dan memberitahu kalau sekarang lawannya adalah dirinya. Dengan teknik tubuh Dewa Petir, Munchen pun memberikan perlawanan. Molongji benar-benar semangat karena Munchen hanya sendirian. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar. Ia ingin melihat setelah dia kalah, lantas siapa lagi yang bisa membantunya. Terlihat dengan jelas kalau saat ini Munchen terus-menerus ditekan oleh Molongji. Padahal ia sudah mencoba untuk memberikan perlawanan, namun setiap serangannya itu seakan-akan tidak terlalu berguna. Tidak hanya itu, namun Molongji ternyata sudah tahu Munchen berlatih di ruang naga putih. Namun mengapa dia hanya bisa membuat bayangan naga tingkat dasar? Molongji akan memperlihatkan bentuk dari bayangan naga yang sebenarnya. Teknik pilar naga langsung saja Molongji gunakan, di mana itu seketika saja membuat Munchen terpojok. Beberapa serangannya tidaklah mampu Munchen atasi. Ia hanya bisa terus menghindar dan menahan serangan Molongji saja. Selain itu, Molongji teruslah mentertawakannya karena pergerakan Munchen tidak secepat dulu. Teknik tangan iblis ia gunakan demi bisa menahan pergerakannya. Sementara Munchen menggunakan segala suanu, tapi serang Molongji terlalu kuat yang mengakibatkan ia terpental. Walaupun begitu, Molongji memberikannya pujian sebab Munchen masih berada di level Huatian, tapi masih bisa menahan serangannya. Berhubung dia itu telah berlatih teknik pilar naga, maka bisa dikatakan Munchen merupakan setengah anggota istana Longmo-nya. Jika Munchen mau menghabisi Seng Changsen dan yang lainnya, maka dia itu bisa menjamin bisa membawanya ke istana. Munchen tidaklah terlalu peduli. Penolakannya membuat Molongji kesal dan dia akan memperlihatkan kekuatan yang bisa membuat Munchen menyesal. Serangan naga kembali dia lancarkan dan meminta Munchen agar terus menghiburnya. Di saat ia terus menahan serangan itu, Munchen tidak dapat menggunakan mata hati sebab telah mencapai batasnya. Tapi sepertinya dia itu akan tetap memaksakan diri dan kembali menggunakan teknik mata hati. Sebab dengan begitulah ia bisa menciptakan Matrix Lotus siluman dengan cepat. Serangan balik Munchen lakukan yang mana ini membuat Molongji terpental. Tidak hanya itu saja, namun kedua naganya telah berhasil Munchen hancurkan, yang mengakibatkan juga ledakan besar diterima oleh Molongji. Masih belum berhenti, Munchen akan menggunakan teknik terakhirnya. Sebuah susunan formasi besar pun dia ciptakan. Yang tidak bukan adalah formasi pemberian dari Lingxi. Namun karena kerumitannya, bahkan meski telah membuka mata hati, Munchen masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Ia harap ini bisa sempat, sementara itu Molongji ternyata masih baik-baik saja. Ia sangatlah senang dengan perlawanan Munchen. Jadi kali ini dia akan membantainya. Formasi besar yang disusun oleh Munchen mampu dilihat oleh semua orang, yang menandakan kalau pertarungan di sini sangatlah berat. Li Xuantong tidak dapat pergi membantu karena ditahan oleh pria ini. Sementara itu Munchen terus diberikan tekanan oleh Molongji. Jika terus begini, maka tidak ada waktu baginya untuk menyempurnakan formasi tersebut. Terlihat Munchen hanya bisa terus bertahan dan menerima seluruh serangan Molongji saja. Karena ia tidak dapat melakukan perlawanan sebab tangannya harus terus membentuk segel matrik formasinya.
Di sisi lain, Loli teruslah direpotkan oleh peringkat ketiga dari daftar buronan, yang membuatnya tak bisa memberikan bantuan kepada ayangnya. Munchen terus-menerus menerima serangan, bahkan hampir saja meninggoy. Tapi untung saja Chen Shangsen kembali berdiri dan memberikan bantuan. Meskipun Denny sudah terluka sangat parah, namun ia ingin Munchen terus membentuk segel karena bagaimanapun ialah yang akan melindunginya. Melihat pemandangan itu membuat Molongji terharu, tapi sepertinya itu akan menjadi akhir untuk mereka semua. Penyerangan kembali dia lakukan, sementara Munchen harus mempercepat formasinya karena tubuh Chen Shangsen sudah tidak kuat lagi. Pada akhirnya sebuah tungku pun bisa terbentuk juga. Sedangkan Molongji terus melukai Chen Shangsen hingga pada akhirnya dia pun terpental. Padahal Munchen itu masihlah belum menyelesaikan formasinya dengan sempurna. Ia pun terus memaksakan dirinya, bahkan ada yang berbeda dari mata hatinya. Sebuah kekuatan besar pun tercipta di atas langit, tapi Molongji itu tidaklah peduli. Karena dia ini hanya perlu menghabisi Munchen saja untuk bisa menghentikan hal tersebut. Tapi tentu saja Chen Shangsen tidaklah membiarkan hal itu. Namun apa boleh buat, dia ini sudah mencapai batasnya dan serangan terakhir yang Molongji berikan membuat ia harus terluka parah. Namun lagi dan lagi dia itu kembali bangun dan rela tertusuk demi bisa mencegah Molongji menyentuh Munchen. Di sisi lain, Loli telah berhasil memberikan serangan terakhir kepada pria ini. Sementara itu, Li Xuantong telah tertusuk juga karena buronan itu menggunakan dirinya demi bisa menahannya. 什么主意？给老子滚开！ 去死！ Kembali kepada Chen Shangsen, berhubung pedangnya tidak bisa ditarik lagi, Molongji itu memilih untuk mementalkannya saja. Karena dengan tangan kosong, ia itu bisa menghabisi Munchen. Tapi perkataan Chen Shangsen yang membandingkan ia dengan Mo Xingtian telah membuat Molongji marah. Ia pun memberikan serangan bertubi-tubi kepadanya karena sepertinya Chen Shangsen itu ingin mati lebih cepat. Munchen tak bisa membantunya karena harus segera menyelesaikan formasi itu. Jika tidak kunjung menyempurnakannya, maka akan ada pengorbanan yang harus dia lihat. Munchen teruslah memaksakan dirinya sampai batas terakhirnya. Padahal itu bisa membuat tubuh Munchen mengalami kerusakan parah. Namun ia tidak terlalu peduli selama bisa menyelesaikan pertarungan ini. Di sini terlihat Molongji itu hendak menghabisi nyawa Chen Shangsen. Namun Munchen yang telah memaksakan mata hatinya telah berhasil membentuk formasi itu dengan sempurna, di mana itu adalah formasi latihan langit. Molongji yang lengah membuat Munchen dengan cepat menyelamatkan Chen Shangsen dari serangannya. Tapi sepertinya ada yang tidak beres kepada mata hati Munchen. Sedangkan bagi Molongji, apa yang Munchen lakukan sejak tadi akan sia-sia saja. Pasalnya dia itu tak akan bisa menumbangkannya. Namun Munchen ingin dia melihat siapa yang lemah di antara mereka. Selain itu, Molongji ini begitu sombong sampai lupa kalau di atas dirinya masih ada langit. Jadi serangannya ini adalah hukuman untuknya. Sekali lagi Molongji menganggap kalau tungku itu hanyalah sebuah tungku retak yang keluar dari langit saja. Namun sayang sekali itu bukanlah sekedar tungku biasa, melainkan sosok besar yang langsung saja muncul dan melakukan penyerangan kepadanya. Apa yang terjadi tentu saja membuat Molongji terkejut. Ia segera membentuk pertahanan kuat demi bisa menahannya. Namun sepertinya itu tidak akan terlalu berguna, bahkan ia itu mulai kesakitan. Sementara para buronan tidak dapat memberikan bantuan kepada Molongji karena mereka teruslah ditahan oleh teman-teman Munchen. Kembali kepada Molongji, di mana serangan itu membuat dia menderita. Bahkan ini sangatlah sulit untuk bisa membebaskan dirinya karena tekanan dari makhluk besar ini. Molongji berjanji akan membalasnya. Tapi sayang sekali sebuah ledakan besar pun tercipta dari serangan tersebut. Sementara nasib Molongji tidaklah diketahui. Sayang sekali pertarungan itu ternyata masihlah belum berakhir. Karena Molongji telah menggunakan teknik rahasia dari Istana Longmo, yang tidak bukan adalah teknik darah naga. Ini bukanlah teknik sembarangan karena membutuhkan pengorbanan besar, karena harus mengganti darah dan daging naga iblis dengan darah dan daging penggunanya. Kekuatan besar memang akan didapatkan, namun itu bisa menguras nyawa. Sepertinya mereka akan dalam bahaya. Terlebih lagi Molongji telah menetas. Seketika saja tubuhnya itu mengalami perubahan di mana itu layaknya seperti naga iblis. Tidak hanya perubahan bentuk saja, namun kekuatannya juga telah mengalami peningkatan besar.
Molongji benar-benar kesal karena Muchen sudah sangat berani memaksanya sampai menggunakan teknik rahasia. Jadi dia itu akan membalas kebaikannya. Dalam sekejap saja Molongji itu sudah berada di depan mereka. Ia langsung memberikan serangan kepada mereka dan mementalkan Seng Changsen. Sementara dia itu memisahkan Muchen dari rekan-rekannya. Loli segera pergi untuk membantunya. Sementara itu di sisi lain, buronan ini senang karena Ujia datang untuk membantu. Jadi dia ini mulai percaya diri. Tapi di saat Li Xuantong dan Chen Shangsen datang, ia dan Ujia pun segera pergi dari tempat itu. Chen Shangsen yang terluka parah meminta Li Xuantong untuk pergi membantu Muchen, karena bagaimanapun pertarungan sengit tengah terjadi di sana. Loli telah tiba untuk membantunya, namun ia tetaplah bukan tandingan Molongji. Tapi untung saja Li Xuantong datang tepat waktu untuk bisa melawannya juga. Sekarang adalah 3 lawan 1, tapi meskipun begitu Molongji tidaklah takut. Karena mereka lah yang akan dirinya kirim ke neraka. Dan kondisi seperti ini, Loli merasa dia hanya memiliki pilihan untuk menggunakan ia saja. Entah apa yang akan Loli lakukan, pasalnya episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat dengan jelas kalau Molongji tengah mengamuk. Li Xuantong berusaha keras untuk melindungi Loli, namun di hadapan Molongji ia bisa dengan mudah mengalahkannya. Tidak hanya itu saja, namun Muchen juga kembali bangkit untuk bisa memberikan tekanan. Tapi tetap saja Molongji yang menggunakan tubuh naga iblis memiliki kekuatan yang tak bisa mereka samai. Melihat Loli dalam bahaya, Muchen pun memaksakan dirinya. Ia pun memilih untuk menggunakan pilar Dasumi yang merupakan kekuatan jahat pada tubuhnya. Karena inilah satu-satunya cara untuk bisa mengimbangi Molongji. Terlihat pertarungan sengit pun telah terjadi antara mereka berdua dengan Muchen yang telah dikuasai oleh kekuatan Dasumi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.